mengenai apa sifat Allah yang maha tinggi, Ya, waktu itu Allah menciptakan langit berlapis 6 ya, kalau tidak salah. 6 Itu hari ya. apa 6 lapis ya, langit ya. Terus Allah bertempat tinggal di ars. Nah, ini memanai ars itu bagaimana itu Pak Musti ya? Ya. Baik. Jadi begini Pak. Kita pahaminya bahwa Allah Ta'ala ala fauqal arsh uluwan la yaliqu bijalali. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi yang disifatkan untuk memudahkan kita memahaminya, dia berada di aras. Itu untuk memudahkan kita memahaminya sebetulnya. Ya. Padahal dia uluwan la yaliqu bijalali. Dia tetap adalah zat yang maha agung, maha tinggi, nggak bisa disifatkan seperti itu sebagaimana kita membayangkan seorang raja duduk di singgasana. Kita nggak boleh membayangkan itu. Ya. Min ghairi tamtsilin wala takyifin. Tidak boleh Allah itu kedudukannya ditamsilkan, dibikin contoh-contohnya, wala takyifin. Tidak boleh dibikin sampai ada pertanyaan tentang bagaimananya. Fala yuqalu kaifa. Nggak boleh kita ngomong kaifa. Bagaimana begitu? Tingginya kayak apa? Seperti apa bentuk istananya, bentuk singgasananya? Kalau singgasananya seperti itu, bagaimana istananya? Nah, itu tidak boleh bertanya. Wala yushabbihullahu bi syai'in min makhluqatihi. Karena Allah adalah zat yang tidak bisa diserupakan dengan makhluknya semuanya. Li'annahu la masila lahu, karena Allah tidak ada zat yang seumpama dengannya, wala syabiha wala nadir. Tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip dengannya. Bagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah adalah zat yang tidak bisa diserupai dengan apapun dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi maksudnya apa adanya keterangan ayat Al-Quran mengatakan dia ada di aras. Jadi situ saja. Makanya kalimat yang benar kalau ditanya, fa'aina Allah, di mana Allah? Maka jawabannya adalah sebagaimana, jangan jawaban mengada-ada. Kita bilang ada di sana, ada di mana, ada di atas. Jangan mengada-ada. Jawablah sebagaimana jawaban dulu sahabat ada yang bertanya tentang itu, lalu dia jawab seperti itu, dan dibenarkan oleh Nabi. Jadi ketika dulu di zaman para sahabat ada yang bertanya, fa'aina Allah, Allah di mana? Sahabat lain menjawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, itu sudah cukup. Makanya kita banyak hal kan secara fitrah itu kadang-kadang menyimpulkan Allah itu begini, kita begini. Kita berdua pun ke atas. Itu menunjukkan dia ada di sana, ada di atas. Tapi apakah atas itu adalah atas yang mana? Kita nggak tahu. Atas itu bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu. Pokoknya dia di atas. Nah, itu sebetulnya kan kayak misalnya banyak orang kan sering menunjuk begini. Itu kayak pemain bola kalau mencetak gol atau si itu Habib Nurmagomedov itu yang jago MMA itu kalau dia berhasil menang itu dia selalu mengatakan, maksudnya bukan aku yang bisa memenangkan dan mengalahkan orang itu, tapi dialah Allah yang membuat aku bisa mengalahkan dia. Itu begitu. Itu ungkapan rasa syukur. Jadi bukan dari kita punya semua yang kita miliki sekarang ini, punya rumah, punya tanah, punya kedudukan, punya harta, punya kekuasaan, misalnya. Bukan. Itu dari Allah, itu milik Allah, itu izin Allah. Persis seperti waktu kita haji dulu, Pak. Ya kita katakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sesungguhnya segala puji-pujian itu, segala kenikmatan itu, segala kekuasaan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang menjadi milikku sedikit pun. Semuanya milik dia, kembali kepadanya. Kalaupun kita sekarang punya kekuasaan, kita punya kedudukan, kita dipuji-puji orang, semuanya adalah hanya bentuk pujian dunia, bentuk harta dunia, bentuk kekuasaan dunia yang sifatnya adalah amanah Allah. Yang kalau bentuk harta dan bentuk kedudukan, amanah Allah yang diberikan supaya kalian bisa bersikap adil. Kalaupun puji-pujian tersematkan supaya kalian sadar bahwa Allah menutupi aib kalian. Kalian dipuji orang banyak itu karena orang tidak tahu hakikatnya kalian. Kalau Allah tahu,
seharian kalian 24 jam itu, teman-temanmu, sahabatmu, murid-muridmu, gurumu, taunya apa yang nampak dari perbuatanmu kepada mereka. Makanya kamu dipuji. Jadi jangan lupa, Allah tahu semuanya. Yang kamu tersembunyi, yang kamu lagi tidur ngapain, yang kamu lagi di kamar mandi, yang kamu lagi bersendirian. Nah itu bagaimana yang kamu pernah punya rencana-rencana jahat pada orang lain, yang tahu cuma Allah. Itu kalau kita tarawih itu biasanya kan ditutup dengan sholat witir ya. Iya. Nah kalau kita mau melakukan sholat tahajud, sebenarnya witir itu kita tunda atau kita ikuti di sholat tarawihnya, nanti kita tahajud sendiri gitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Yang pertama, kalau kita ingin sholat nanti bangun malam lagi, itu tidak apa-apa. Sebaiknya adalah kita pertama sholat tarawihnya sendiri, lalu kemudian jangan ditutup dengan witir. Nanti malam kita bangun nanti malam, baru kita sholat lagi tarawih atau tahajud, itu namanya sama saja. Itu kita tutup dengan witir, baik 3 rakaat atau 1 rakaat. Itu yang lebih baik. Tapi seandainya kita sholat bersama dengan imam di masjid berjamaah, maka kita sholat tarawih itu sebaiknya disempurnakan, ditutup dengan witir. Sebagaimana imam. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begini, man shalla ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailihi. Siapa yang sholat bersama dengan imam berjamaah, lalu bisa ikut kepada imam itu sampai imam selesai, ini dengan catatan sampai imam selesai, maka dituliskan kepada orang itu, kepada kita maksudnya, itu pahala senilai dia sholat sepanjang malam. Jadi Pak, di Facebook keutamaannya adalah kalau sholat berjamaah ikut imam sampai selesai. Nah, karena kalau kita ikut imam misalnya 23, kita mau 8, kita potong di tengah jalan, kita nggak dapat pahala hadis ini. Karena hadis ini menyuruhnya sampai selesai. Kalau kita potong secara tuntunan fikih boleh, ya boleh. Nanti kita bangun tengah malam, kita mau sholat tahajud lagi, lalu ditutup dengan witir sendiri. Itu boleh, tapi tidak lebih baik. Mengapa? Karena mestinya kita sholat berjamaah dengan imam dulu sampai imam selesai sempurna. Nah kalau sudah imam juga witir, ya kita juga sudah witir, maka nanti malam kalau kita bangun, tinggal sholat tahajudnya saja tanpa ditutup dengan witir. Nah, jangan pakai witir lagi. Nah, jadi witir itu nggak boleh 2 kali dalam semalam. La witron fi lailatin. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam 1 malam. Tapi yang lebih utama lagi, yang saya bilang tadi, kalau kita berniat ingin bangun malam nanti, lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri tarawihnya 8 rakaat, niat bangun, nanti malam sambung sendiri, tutup dengan witir di penghujung sebelum subuh. Itu begitu. Kalau sendiri, witir di akhir, itu yang lebih baik. Tapi kalau kita berjamaah, witirnya didahulukan karena ingin dapat nilai hadis kesempurnaan bersama dengan imam. Kalau kita sholat, itu pada rakaat pertama, sebelum membaca Al-Fatihah, itu perlu membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disunnahkan baca ta'awudz setiap kita membaca Al-Fatihah, ketika memulai membaca Al-Quran. Jadi sebetulnya itu hadis itu umum, bahkan Al-Quran itu wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah lebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Maka dari itu secara umum, baik dalam sholat atau di luar sholat, sebelum membaca Al-Quran, kita baca ini dulu pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca ayat Al-Quran. Nah, karena Al-Fatihah, ya dalam sholat kita baca A'udzu, maka kita baca Bismillah juga. Karena itu adalah awal dari ayat surat Al-Fatihah kita baca. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu bukan awal surat Al-Fatihah, Bismillah. Ya, itu soal perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi terlepas dari perbedaan itu, walaupun Bismillah tidak termasuk ayat yang pertama, ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Alhamdulillah itu adalah awal surat. Nah, jadi begini, membaca basmalah disunnahkan setiap membaca awal surat. Sekali lagi,
disunnahkan setiap membaca awal surat. Ya, sedangkan membaca ta'awuz disunnahkan ketika setiap kali membaca surat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran di awal surat, Al-Baqarah di awal, Ali Imran di awal, ya, An-Nisa di awal, maka tuntunan yang baik adalah baca ta'awuz, baca bismillah, baru baca surat. Ya, kecuali surat At-Taubah. Ya. Nah, kalau baca ayat di tengah-tengah, maka cukup ta'awuz saja langsung ayat tanpa membaca basmalah. Karena kalau kita lupa baca surat At-Taubah di tengah-tengah, seperti misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau baca innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kan surat At-Taubah. Kalau kita baca surat itu di awal, kita baca a'udzu lalu baca bismillah, itu jadi salah malah. Karena nggak boleh baca bismillah pada surat At-Taubah. Langsung a'udzubillah kepada innama ya'muru masajidallah, itu begitu. Itu makanya adab yang baiknya adalah awal surat saja yang baca bismillah. Ya, kalau di tengah-tengah cukup a'udzu. Jadi dalam sholat kita baca a'udzu, Pak. Itu pun di rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua, ketiga, keempat itu sudah nyambung. Hanya bismillah saja, jangan lagi a'udzu lagi rakaat kedua, rakaat ketiga a'udzu lagi. Itu nggak perlu. Ya, seperti kita nih, kayak saya tadi memulai pembicaraan, misalnya baca ayat, pertamanya saja saya baca ayat itu pakai a'udzu. Setelah di tengah-tengah pembicaraan, nggak perlu a'udzu lagi.